Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fernanda Putra. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah desain grafis, mulai dari pertemuan pertama, yaitu membahas mengenai pengantar sejarah desain grafis, hingga ke pertemuan 15, yaitu Digital Revolution and Beyond. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar sejarah desain grafis. Nah, desain grafis pertama kali dapat kita telusuri asal-muasalnya dari waktu yang sangatlah lama. Lukisan pada dinding gua adalah hal yang memulai segalanya. Bagaimana cara masyarakat pada zaman dahulu menjelaskan bagaimana kehidupan mereka yang mereka salurkan melalui gambaran di dinding gua. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana masyarakat di seluruh dunia mengaplikasikan desain mereka sesuai dengan kebudayaan yang mereka lakukan, termasuk bagaimana mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Kedua, yaitu ada asal-usul aksara. Aksara adalah sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan simbol-simbol atau keseluruhan sistem tulisan. Penggunaan simbol-simbol ini berbeda pada setiap daerahnya. Simbol yang digunakan masih terkesan sederhana dan masih berbentuk gambar-gambar tertentu. Penggunaan alfabet yang universal ini terjadi karena orang-orang membutuhkan sesuatu yang dapat menyatukan mereka. Meskipun penyebutan alfabet pada setiap negara berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya, tetapi hal ini dipikir cukup untuk dapat menyatukan orang-orang antar negara. Pembahasan ketiga ada grafis Renaissance. Renaissance artinya adalah kebangkitan atau kelahiran kembali yang digunakan sebagai istilah di Eropa. Abad pembaruan atau Renaissance adalah kurun waktu abad ke-14 hingga ke-15 Masehi hingga ke-17 Masehi dalam sejarah Eropa. Bermula di Italia lalu menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Pengaruh Renaissance dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lain di bidang intelektual. Perkembangan pada tipografi pada zaman ini terdiri dari old style ke zaman modern. Hal ini tidak luput dari cendekiawan tipografi pada zamannya seperti Nicholas Jensen sebagai perancang buku dan desainer terkenal di sejarah. Ada John Baskerville yang berjasa dalam sejarah percetakan buku. Ada William Coslon yang terkenal berkat huruf casual old style. Ada Claude Garamond yang terkenal karena membuat huruf tipografi yang bekerja secara independen, dan ada Guillaume Battista Bodoni terkenal karena memperkenalkan type huruf baru Newman modern yang banyak disukai oleh masyarakat. Pada para penemu tadi adalah sosok-sosok yang mempelopori perkembangan tipografi sampai di zaman modern sekarang. Pembahasan keempat yaitu ada desain grafis dan revolusi industri. Nah, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Desain grafis zaman Victoria mulai menggunakan teknik pencetakan yang disebut chromalitografi, yang mengakibatkan gambar-gambar cetakan penuh warna-warni melimpah ruah. Chromalitografi merupakan teknik lanjutan dari litografi, yaitu berasal dari kata Yunani yang berarti cetak batu. Diperkenalkan pada tahun 1700-an sebagai cara murah untuk mencetak karena buku cetak yang dipakai bisa digunakan berulang-ulang kali. Era Victoria menandai kemajuan teknologi yang sangat besar di bidang percetakan dan hasrat yang kuat akan buku bergambar, majalah, koran, poster, dan iklan. Gaya huruf Victoria yang ganjil dan rumit tetap populer sepanjang abad ke-19 dan dekade awal abad ke-20. Pembahasan kelima membahas mengenai Art and Craft Movement dan Art Nouveau. Gerakan Art and Craft Movement adalah reaksi terhadap kebingungan dan kegelisahan sosial, moral, dan artistik terhadap revolusi industri. Gerakan ini berusaha untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekayaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal dengan cara mempertemukan nilai-nilai seni dan kriya. Lalu ada istilah Art Nouveau, yaitu adalah gaya dekoratif internasional yang berkembang selama 2 dekade antara tahun 1890 dan 1910. Hal ini tercermin pada semua seni, desain arsitektur, mebel, desain produk, fashion, kain, kertas, dinding, periklanan, dan desain grafis. Terkenal karena bentuk organis, garis yang mengalir, dan pola hiasan yang alamiah.
Lalu pembahasan ke-6 yaitu ada permulaan abad ke-20. Nah, ketika abad ke-19 mendekati akhir dan abad ke-20 dimulai, para desainer lintas disiplin ilmu seperti arsitektur, mode, grafis, dan produk mencari cara-cara baru untuk mengekspresikan diri mereka. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk pada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Tetapi awal abad ke-20 menampilkan inspirasi baru lewat garis-garis lurus dan pengaturan ruang. Seniman seperti Frank Lloyd Wright, Charles Rennie Mackintosh, Margaret Mackintosh, dan Jeff Hoffman, serta Peter Behrens membawa perubahan yang luar biasa dan pengaruh yang sangat penting bagi para desainer di masa kini. Lanjut ke pembahasan ke-7 yaitu pengaruh seni modern. 2 dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban Barat. Seni Eropa dan desain meledak dalam revolusi kreativitas yang mempertanyakan nilai-nilai yang telah lama dianut, termasuk peran seni dan desain di masyarakat. Ide-ide tentang warna, bentuk ruang, dan subjek semua terfokus seputar protes sosial dan emosi pribadi yang terdalam. Kubisme, dadaisme, surrealisme, destychel, kontrasisme, dan ekspresionisme semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Lanjut ke materi ke-9 yaitu Pictorial Modernism. Lanjut ke pembahasan ke-9 yaitu Pictorial Modernism, merupakan karya seni yang dihasilkan dalam periode terentang antara 1860-an sampai 1970-an dengan menggunakan gaya dan filosofi seni yang dihasilkan pada masa itu. Pada dasarnya, dunia seni modern berada dalam struktur budaya sosial yang lebih luas sebagai hasil perkembangan dunia selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Poster Eropa pada paruh pertama abad ke-20 adalah sangat dipengaruhi oleh gerakan seni modern, surrealisme, kubisme, dan dadaisme. Desainer sadar akan kebutuhan untuk menggunakan referensi bergambar dalam poster mereka sebagai cara untuk meningkatkan visual dan pada akhirnya mengkomunikasikan pandangan mereka secara lebih persuasif, dipengaruhi sebagian besar oleh kubisme dan kontrasisme. Semua poster mengembangkan gambar ekspresif dan simbolik serta visual total organisasi pada bidang gambar. Lanjut ke pembahasan pada materi ke-10 yaitu New Language of Form. Nah, pada saat setelah Perang Dunia Pertama, para cendekiawan desain semakin terdorong untuk membuat style-style baru yang bukan hanya untuk keindahan, melainkan adanya kegunaan dalam karya tersebut. Konstruktivisme adalah salah satu karya seni poster yang terkenal pada zaman itu. Selain style poster yang dipopulerkan pada zaman ini, ada juga style desain buku yang populer pada zaman ini yaitu seperti destychel dan style Laszlo Moholy-Nagy. Pembahasan 11 membahas mengenai Bauhaus and New Photograph. Bauhaus adalah sebuah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh, yang terkenal dengan keunikan gabungan antara seni dan teknik dalam produksi massal, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni tersendiri. Sekolah ini berdiri pada tahun 1919 dan berdiri sampai ditutup oleh Nazi pada tahun 1933. Pertama kali dipimpin oleh Walter Gropius dan Ludwig Mies. Tipografi juga mempengaruhi desain buku. Selain mempengaruhi desain buku, tipografi juga mempengaruhi desain font, desain poster, dan desain majalah, hingga desain gambar serta desain cover buku. Perkembangan tipografi baru muncul desain-desain font seperti Sans Serif dan Times New Roman yang tetap populer hingga saat ini. Pembahasan ke-12 membahas mengenai New York School dan Modern Movement in America. Modernisme Amerika seperti halnya gerakan modernisme pada umumnya merupakan aliran pemikiran filosofis yang muncul dari meluasnya perubahan budaya dan masyarakat di era modernitas. Modernisme Amerika adalah gerakan seni dan budaya di Amerika Serikat yang dimulai pada pergantian abad ke-20
dengan periode ini inti antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seperti rekannya Eropa, modernisme Amerika berasal dari penolakan pemikiran pencerahan, berusaha untuk lebih mewakili realitas di dunia baru yang lebih industrial. New York adalah tempat pergerakan pada tahun 1940. Desain yang unik dan langsung menjadikan type desain ini dinikmati masyarakat karena sifatnya yang dianggap bisa menyampaikan permasalahan masyarakat di dunia yang selalu berubah saat ini. Seperti semakin modernnya dunia saat ini dan masyarakat yang sedang dalam masa perang yang tidak berkesudahan. Lanjut ke materi 13, yaitu International Typographic Style dan Postmodern Design. Gaya International Typographic Style, gaya ini muncul dari keinginan untuk merepresentasikan informasi secara objektif, bebas dari pengaruh asosiasi makna. Gaya tipografi internasional berkembang sebagai gerakan grafis modernis yang berusaha menyampaikan pesan dengan jelas dan lugas secara universal. Dua ciri utama arsitektur postmodern adalah anti-rasional dan neo-skulptural. Kedua ini bertolak belakang dari arsitektur modern yang rasional dan fungsional. Menurut Budi Sukada tahun 1988 menyebutkan 10 ciri arsitektur postmodern sebagai berikut. Yang pertama, mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau populer. Yang kedua, membangkitkan kembali keenangan historik. Yang ketiga, berkonteks urban. Yang keempat, menerapkan kembali teknik ornamentasi. Yang kelima, bersifat representasional. Yang keenam, berwujud metaforik. Yang ketujuh, dihasilkan dari partisipasi. Yang kedelapan, mencerminkan aspirasi umum. Yang kesembilan, bersifat plural. Dan yang kesepuluh, bersifat elektik. Desain postmodern merupakan pertentangan dari desain modern yang minimalis, simpel, dan lugas yang diusung oleh Ludwig Mies. Salah satu jenis postmodern yang terkenal adalah gaya Memphis. Gaya ini merupakan salah satu gaya desain postmodern yang paling berpengaruh. Gaya ini sendiri diciptakan oleh Ettore Sottile yang merupakan desainer asal Italia. Pembahasan ke-14 membahas mengenai corporate identity dan visual system. Corporate identity adalah suatu bentuk visual dan ekspresi grafis dari citra dan identitas suatu perusahaan. Sebagai bentuk visual, corporate identity menampilkan simbol yang mencerminkan citra yang ingin disampaikan. Sedangkan sebagai bentuk ekspresi grafis, corporate identity dapat diciptakan dan mempengaruhi masa depan dari perusahaan tersebut. Fungsi identitas visual adalah untuk memindahkan identitas suatu perusahaan ke dalam bentuk grafis sehingga setiap orang yang melihat akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai identitas perusahaan atau organisasi melalui logo dan stationery perusahaan, yaitu kop surat dan kartu nama. Pada era modern seperti sekarang ini, identitas visual berkembang di mana banyak perusahaan yang memproduksi jenis barang yang sama. Maka diperlukan suatu identitas untuk membedakan produksi perusahaan A dan perusahaan B. Dari sinilah kita mengenal yang disebut sebagai logo, merek dagang atau branding yang digunakan untuk memasarkan barang-barang tersebut. Lalu pembahasan terakhir yaitu ke-15 membahas mengenai Digital Revolution and Beyond. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan teknologi elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut hingga hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Pada abad ke-21 memang ditandai oleh penyebaran karya desain grafis ke berbagai pelosok dunia dalam seketika. Desain grafis adalah komponen utama dalam produk cetak dan sistem informasi elektronik yang rumit. Desain grafis merambas dalam kehidupan manusia masa kini dalam menyampaikan informasi, identitas produk, dan dunia hiburan atau entertainment dan kepentingan pesan persuasif. Menurut Max, teknologi digital ini tanpa belas kasihan secara dramatis memaksakan cara desain grafis diciptakan dan disampaikan kepada banyak orang. Tanpa perintah, para desainer grafis juga berubah dan mengikuti perkembangan yang ada untuk kepentingan ungkapan dan penyampaian isi pesan yang ingin dikomunikasikannya. Nah, sekarang kita memasuki style yang saya sematkan.
Salah satu gaya atau style yang saya pilih dari perkembangan desain grafis sejauh ini adalah gaya Memphis, yang dimana gaya ini merupakan salah satu gaya yang berpengaruh pada postmodern dan diciptakan oleh Ettore Sotas, dan ciptaannya itu sangatlah terkenal. Nah, saya menyukainya karena dalam style Memphis ini menggunakan banyak warna-warna dalam menyampaikan dan menampilkan karya yang mewakili postmodernisme. Demikian pembahasan video rangkuman mulai dari pertemuan awal hingga akhir dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.